Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rame banget, pikiran loncat-loncat dari satu hal ke hal lain, nggak ada hentinya? Nah, kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal bahas panduan super praktis buat menenangkan obrolan di otak itu. Namanya meditasi, sebuah cara simpel banget buat ngadepin hiruk-pikuknya hidup zaman sekarang. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Anda beneran hadir nggak sih saat ini? Atau jangan-jangan kita ini seringnya hidup pakai mode autopilot, membiarkan pikiran ngendalin semuanya tanpa kita sadari. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Dan siap-siap kaget ya. Diperkirakan sekitar 95% dari semua yang kita lakukan itu berjalan otomatis. Bayangin, 95%. Artinya, sebagian besar hidup kita bisa jadi kita jalanin tanpa kesadaran penuh, tanpa niat yang sesungguhnya. Nah, mode otomatis inilah yang jadi biang kerok dari apa yang kita sebut pikiran yang terlalu penuh atau overloaded mind. Yuk kita bedah lebih dalam di bagian pertama ini. Kita tuh sering banget ya kejebak di dalam kepala sendiri. Pikiran kita melayang entah ke masa depan yang bikin cemas atau ke masa lalu yang penuh penyesalan. Ini tuh kebalikannya banget dari mindfulness atau kesadaran penuh. Dan jujur aja, hidup kayak gini capek banget kan? Jadi, pertanyaannya gimana caranya kita ambil alih lagi setirnya dari mode otomatis ini? Jawabannya, disinilah meditasi masuk. Yuk kita kenalan lebih jauh sama meditasi, solusi yang kelihatannya simpel tapi efeknya luar biasa. Oke, kita luruskan dulu satu hal penting ya. Meditasi itu bukan soal mengosongkan pikiran. Nggak mungkin juga kan? Intinya itu cuma satu, belajar untuk fokus sama apa yang terjadi saat ini. Di sini, sekarang. Dengan sengaja dan tanpa ngejudge diri sendiri. Dan napas itu ibarat jangkar. Kapanpun pikiran kita terdampar jauh, napas selalu bisa narik kita balik ke momen ini. Kedengerannya simpel banget ya kan? Cuma perhatiin napas. Tapi, nah ini dia, prakteknya itu bisa jadi lebih sulit dari yang kita bayangin. Butuh sabar. Jadi jangan kaget atau ngerasa gagal kalau di awal-awal terasa susah. Itu normal banget. Ini ada cerita lucu dari seorang guru meditasi terkenal, Sharon Salzberg. Dia kira, oke, paling nggak butuh 800 napas lah ya, baru pikiran saya ngelantur. Ternyata, baru satu tarikan napas. Pikirannya udah pergi entah kemana. Relate banget kan? Jadi ingat ya, pas pikiran Anda berkelana, itu bukan berarti Anda gagal. Justru, itulah latihannya. Oke. Ini butuh usaha. Terus, buat apa repot-repot, apa untungnya? Nah, sekarang kita bahas bagian kenapanya. Kenapa berhenti sejenak itu worth it banget? Manfaatnya tuh banyak banget dan beneran bisa mengubah hidup. Coba lihat deh. Stres berkurang, fokus jadi lebih tajam, obrolan di kepala yang berisik itu jadi lebih adem. Gak cuma itu, kita jadi bisa lebih nyambung sama orang lain, lebih pinter ngatur emosi, dan yang paling penting, jadi lebih kenal sama diri kita sendiri. Keren kan? Dan bagian terbaiknya, Anda nggak perlu meditasi berjam-jam kayak biksu di gunung. Seorang ahli saraf, Amish Shija, nemuin kalau cukup 12 menit aja sehari, 5 kali seminggu, itu udah bisa nguatin fokus kita secara signifikan. Cuma 12 menit. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal langsung coba meditasi 5 menit pertama Anda. Iya, sekarang juga. Siap? Gampang banget kok. Pertama, cari posisi duduk yang enak. Setel timer 5 menit aja. Terus, coba rasain badan Anda, dari ujung kaki sampai kepala. Sekarang, fokus ke napas. Rasain udara masuk, keluar. Nah, pas pikiran Anda mulai jalan-jalan, dan percaya deh, itu pasti terjadi, nggak apa-apa. Tugas Anda cuma menyadarinya, terus dengan lembut, tanpa marah-marah, balikin lagi perhatiannya ke napas. Udah, gitu aja. Itu inti dari latihannya. Jadi, ingat ya, ini poin paling penting. Tujuannya bukan bikin pikiran kosong. Itu mah mustahil. Latihannya adalah proses kembalinya itu. Setiap kali Anda sadar pikiran Anda ngelantur, terus Anda balikin lagi ke napas, saat itulah Anda lagi ngelatih otot mindfulness Anda. Nyobain sekali itu udah keren banget, tapi tantangan berikutnya adalah gimana caranya biar ini jadi kebiasaan? Nah, di bagian ini kita bakal bahas cara-cara jitu buat masukin meditasi ke dalam rutinitas kita. Gini deh, anggap aja otak kita punya 2 mode. Ada otak otomatis yang jalanin semua kebiasaan kita kayak nyetir mobil atau sikat gigi. Efisien tapi nggak pakai mikir. Terus ada otak yang disengaja. Ini nih bosnya, yang bikin keputusan, yang punya kemauan. Nah, meditasi itu ibarat kita lagi ngirim otak yang disengaja ini ke gym, biar makin kuat.
Terus gimana cara ngaktifinnya? Ada beberapa trik simple. Pertama, pakai pengingat visual. Taruh bantal meditasi Anda di tengah ruang tamu biar kelihatan terus. Atau bikin pemicu kebiasaan. Pakai rumus, kalau X maka Y. Contohnya, kalau saya lagi nunggu kopi jadi, maka saya bakal meditasi dulu. Hal-hal kecil kayak gini yang pelan-pelan ngebangun kebiasaan. Dan saya mau tutup dengan kutipan ini dari gurunya Sharon Salzberg. Momen terpenting dalam latihan meditasi Anda adalah saat Anda duduk untuk melakukannya. Jadi kemenangan terbesarnya itu bukan pas berhasil meditasi 30 menit tanpa ngelamun, bukan. Kemenangan terbesarnya adalah saat Anda memutuskan untuk duduk. Titik. Itu udah cukup. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Di tengah semua kesibukan, semua kebisingan hidup, kira-kira apa sih yang bisa berubah kalau Anda ngasih diri Anda hadiah 5 menit ketenangan setiap hari? Cuma ada satu cara buat tahu jawabannya, yaitu dengan mencobanya sendiri.